Assalamualaikum Sobat Pemirsa. Bagi Anda yang masih bertanya-tanya mengapa saat imam membaca doa kunut baik dalam sholat subuh maupun dalam sholat witir taraweh, lalu jamaah yang mengaminkan itu kenapa mesti membalikkan telapak tangannya atau punggung tangannya yang menghadap ke atas? Lalu apa dasarnya, apa dalilnya, apa hukumnya? Lalu bagaimana tata caranya? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Semoga bisa menambah wawasan ilmu keislaman kita. Pertama, yang harus kita ketahui adalah hukum membaca kunutnya dulu. Secara etimologis, kata kunut mempunyai beberapa arti, antara lain lama, diam, senantiasa taat, rendah hati, berdoa, atau khusyuk. Sedang secara terminologi atau istilah, kunut ialah suatu rangkaian doa tertentu yang dibaca oleh sang imam, lalu jamaah atau makmumnya mengaminkan. Arti lengkapnya kunut yaitu suatu rangkaian doa khusus yang dibaca oleh sang imam, baik dalam ritual doa memohon hajat tertentu, baik dalam sholat subuh maupun dalam sholat witir di separuh akhir taraweh Ramadan. Lalu jamaah atau makmumnya mengaminkan. Nah, dah tahu ya arti kunut secara umum. Sekarang, dari mana dasarnya pembacaan doa kunut ini? Apakah Nabi Muhammad kalau sholat subuh pakai kunut juga? Riwayatnya sebagai berikut. Ternyata Nabi Muhammad pun baca kunut saat sholat subuh. Ini dalilnya. Hadis An Muhammad bin Sirin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatis subhi qala na'am bi'dar ruku yasiro. Dari Muhammad bin Sirin, ia bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah kunut saat sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah ruku sedikit dengan selisih waktu yang sebentar. Hadis riwayat Muslim. Ada banyak hadis lainnya seperti berikut. Menurut ulama Syafi'iyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus melakukan kunut subuh berdasarkan riwayat berikut. An Anas bin Malik qala mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'nutu fil fajri hatta faraqat dunya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sehingga beliau wafat. Nah, kenapa ada kelompok umat Islam yang nggak pakai kunut, bahkan anti dan membid'ahkan secara keras? Jawabannya adalah karena mereka merujuk pada faham-faham ulama atau imam idola mereka dan mendasari dalil-dalil hadis yang tidak pakai kunut seperti hadis berikut ini. Jadi kelompok yang anti kunut, mereka merujuk pendapat dari imam-imam idola mereka seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Utsaimin, Arab Saudi, dan beberapa lainnya. Nah, sobat pemirsa cerdas, bagaimana mensikapi secara bijak dalam hal ini? Jawabannya sebagai berikut. Pertama, yang harus kita tahu adalah yaitu seolah kenapa ada dualisme hadis. Di satu sisi ada hadis pakai kunut, di satu sisi ada hadis tidak pakai kunut. Itu artinya adalah bahwa kunut itu hal sunnah. Makanya Nabi suatu ketika dilihat oleh sahabatnya saat sholat subuh tidak pakai kunut, tapi di waktu lain Nabi pakai kunut, sehingga keluarlah dua riwayat hadis tersebut. Ini sama dengan riwayat hadis tentang sholat taraweh, di mana di satu sisi para sahabat pernah ikut sholat taraweh bersama Nabi hanya 8 rakaat. Tapi di satu sisi ada riwayat hadis di mana ada sahabat yang ikut taraweh dengan Nabi yang lebih dari 8 rakaat. Bahkan Nabi pun pernah sholat taraweh di tempat sahabat lainnya sampai 40 rakaat lebih. Makanya riwayat hadisnya tidak hanya satu macam. Begitulah pemirsa, kita ini umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i dan kita sudah familiar dengan bacaan kunut subuh. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kunut saat sholat subuh itu termasuk sunnah abad yang sangat dianjurkan. Bagi yang lupa melakukannya, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi bagi umat Islam yang intelek, cerdas dan luas wawasannya, tidak akan ngotot merasa pahamnya kunut dengan dalilnya nggak ada atau lemah, lalu mengecap sebagai perbuatan bid'ah, lalu ditambahi lagi dengan hujah bahwa orang bid'ah akan masuk neraka dan sebagainya.
Jangan begitulah, sebab bukan dalilnya yang nggak ada, tapi kelompok yang suka membid'ahkan orang itu karena ilmunya kurang. Mainnya nggak jauh, itu sesungguhnya malah jadi memperlihatkan kebodohannya. Kemudian yang kedua, bagi kelompok yang membid'ahkan kunut dengan alasan hadisnya lemah, kemudian mereka anti bahkan menghujat orang yang pakai kunut, jawaban logikanya adalah, apakah mereka yang anti kunut itu ilmunya lebih tinggi dari para sahabat dan imam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang memakai kunut saat sholat subuh? Silakan pemirsa cerna sendiri. Baik pemirsa budiman, kita sudah tahu ya ilmu tentang kunut ini. Seperti itu riwayatnya. Nah, berikutnya kita akan bahas ilmu lainnya, yaitu pernahkah Anda melihat orang atau jamaah yang sedang sholat subuh atau dalam witir taraweh di 15 hari terakhir, ketika dibacakan doa kunut oleh imam, lalu para jamaahnya mengaminkan dengan posisi tangan terbalik. Nah, bagi yang belum tahu, berikut kita akan berikan penjelasannya, yaitu telapak tangan dibalik ketika dibacaan doa kunut, baik dalam sholat subuh maupun di sholat witir taraweh pada 15 hari terakhir, maka itu ada riwayatnya. Dasar dalil dan hukumnya sebagai berikut. Pertama, dalil baca kunut saat sholat witir di separuh terakhir Ramadan sebagai berikut. Sesungguhnya Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan masyarakat agar sholat taraweh bersama dengan Imam Ubay bin Ka'ab, maka beliau sholat taraweh bersama mereka selama 20 malam dan beliau tidak berdoa kunut kecuali dalam separuh yang kedua atau malam 16 Ramadan hingga seterusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Riwayat lain, Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa pada separuh terakhir Ramadan umat muslim membaca doa kunut. Hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ibnu Umar, dan Mu'az al-Qori. Demikian pula Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar 67 menegaskan hal serupa. Menurut An-Nawawi, ulama kalangan mazhab Syafi'i menganjurkan pembacaan doa kunut pada separuh terakhir di bulan Ramadan. Kedua, hukum doa kunut dan tolak balak dengan telapak tangan dibalik mendasari dalil sebagai berikut. Imam Ahmad berkata bahwa Khalid bin Sa'ib menceritakan kepada kami bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka Nabi menjadikan bagian dalam tangannya menghadap ke atas, dan jika Nabi meminta perlindungan, maka Nabi menjadikan bagian luar tangannya menghadap ke atas. Riwayat Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Fadl al-Wi'al. Hadis ini diberi penilaian oleh Al-Ahwid Al-Haisami bahwa diriwayatkan oleh Ahmad secara mursal, sanadnya hasan. Bahwasanya Nabi Muhammad pernah memohon hujan, lalu beliau menunjuk dengan kedua punggung tangannya menghadap ke arah langit. Sahih Muslim 895. Dalam mengomentari hadis di atas, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 690 berkata, menurut sebagian kalangan ulama mazhab Syafi'i dan lainnya, sunnah membalikkan tangan dan menjadikan punggung tangan menghadap ke langit pada setiap doa untuk menghilangkan balak, paceklik, dan semacamnya. Nah, riwayat-riwayat hadis ini masih banyak lainnya, seperti riwayat Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari bab 2 158 seperti di bawah ini. Nah sobat, itu semua ada dasarnya mengapa sebagian umat Islam ketika saat dibacakan doa tolak balak dalam kunut subuh maupun dalam witir taraweh, lalu telapak tangannya dibalik atau punggung tangannya menghadap ke atas. Jadi semua itu ada tuntunannya, ada dalilnya. Jangan main menyalahkan, jangan main membid'ahkan, dan jangan merasa diri paling sunnah, lalu bahkan mengkafirkan umat Islam lainnya. Silahkan renungkan, apakah mereka kelompok yang gemar menyalahkan itu lebih pandai dari para sahabat dan ulama imam mazhab? Silahkan cerna sendiri. Lalu, apa maknanya dan apa maksudnya? Apa filosofinya? Jawabannya ada dua sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad seperti hadis yang di atas, bahwa saat Nabi melafazkan doa dalam kunut, maka Nabi menjadikan bagian dalam tangannya menghadap ke atas. Sedang ketika Nabi membaca doa untuk meminta perlindungan dari petaka atau doa tolak balak, maka Nabi menjadikan punggung tangannya menghadap ke atas atau bagian dalam tangannya dibalik.
Jawaban kedua adalah filosofinya, yaitu sesuai riwayat Ibnu Hajar Asqalani adalah merupakan tafaul, yaitu berbaliknya punggung tangan menghadap ke atas sebagai isyarah pada sifat yang diminta itu turun dari langit ke bumi atau bermohon agar Allah menurunkannya. Nah, berikutnya bagaimana pelaksanaan dan tata caranya sebagai berikut. Sikap doa kunut dengan tangan dibalik ini ada dua macam pelaksanaan. Pertama, dilakukan dalam ritual doa memohon hajat tertentu oleh sekelompok orang banyak yang dipimpin oleh seorang imam dalam rangka memohon perlindungan dari petaka atau bahaya yang sedang mengancam umat Islam. Lazim kunut yang semacam ini disebut kunut nazilah, di mana umat Islam melakukan doa tolak balak secara massal, memohon kepada Allah agar melenyapkan ancaman bala atau petaka yang sedang terjadi tersebut, dan juga agar umat Islam terhindar dari malapetaka. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembacaan doa kunut tolak balak dengan tangan dibalik ini dapat dilaksanakan baik dalam sholat subuh maupun dalam sholat witir di separuh akhir taraweh Ramadan. Yang tata caranya yaitu pada saat imam membaca doa kunut baik dalam sholat subuh ataupun dalam witir taraweh, yaitu ketika imam baca Allahumma hdina fiman hadait sampai pada bacaan wa qina birahmatika syarra ma qadait, itu dengan suara dikeraskan dan makmum mengaminkan dengan biasa, yaitu posisi telapak tangan tetap menghadap ke atas. Lalu imam akan diam dalam bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai dengan wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, setelah bacaan ini ada kalanya imam akan langsung ke bacaan sholawatnya untuk mengakhiri kunutnya. Tapi ketika imam membacakan doa tolak balak setelah bacaan wa nastaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu Allahumma ksif ngannal balai ma la yaksifu ghairuk, Allahumma ksif annal balai wal wabai wad doroi wa fitnatid dunyai ma la yaksifu ghairuk. Nah, saat itulah makmum mengaminkan dengan posisi telapak tangan dibalik atau punggung tangan menghadap ke atas sampai dengan lafaz ma la yaksifu ghairuk tadi. Nah, usai baca doa tolak balaknya, barulah telapak tangan yang dibalik tadi kembali ke posisi semula. Dan imam menutup kunutnya dengan bacaan sholawatnya, yaitu lafaz wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai dengan selesai. Demikian sobat, dalil-dalil bacaan kunut dan doa tolak balak dengan tangan dibalik, semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Maka mari menjadi muslim yang cerdas, santun, dengan wawasan keilmuan yang meluas. Janganlah menjadi muslim yang cekak dan sempit pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.